Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Chappie, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dimulai di kota Johannesburg, di mana kota itu adalah kota pertama yang menggunakan pasukan polisi robot. Polisi robot tersebut dibuat oleh Deon Wilson yang diperankan oleh Dev Patel, sehingga robot ini sepenuhnya otomatis dan memiliki kecerdasan buatan. Saingan kantor Deon, Vincent Moore diperankan oleh Hugh Jackman, telah menciptakan The Moose pada dasarnya Ed-209 dari Robocop, yang dioperasikan melalui manusia. Moore bukanlah penggemar berat karya Deon. Robocop Unit 22 kembali ke toko lagi. Tampaknya unit khusus ini rawan kecelakaan dan selalu diperbaiki. Para teknisi mengembalikannya ke tindakan dan mengirimkannya ke lapangan di mana ia membantu dalam penggerebekan polisi atas kesepakatan obat bius yang memburuk. Di satu sisi transaksi obat bius adalah Diane Wurst Ninja dan Yolandi yang memerankan karakter bernama Ninja dan Yolandi. Mereka bekerja sama dengan Amerika, Jose Pablo Cantillo. Mereka mencoba mengirimkan barang ke bos kejahatan Hippo, Brandon Auret. Ninja, Yolandi dan Amerika berhasil melarikan diri selama penggerebekan polisi. Hippo menembakkan peluncur roket ke dada 22 dan juga berhasil menghindari polisi. Kembali ke toko, teknisi melihat bahwa baterai 22 menyatu dengan bagian dadanya, jadi pada dasarnya dia tidak dapat diperbaiki. Mereka menyisikannya untuk dibuang. Hippo menelepon geng tersebut dan memberitahu mereka bahwa dia tidak dipenjara dan dia masih mengharapkan mereka untuk membayar uang yang mereka hutangkan dari pekerjaan mereka sebelumnya yang gagal. Moore meminta lebih banyak uang kepada bos robot Michelle Bradley yang diperankan oleh Sigourney Weaver untuk membantu mengembangkan Moose-nya lebih lanjut. Robocop Deon sangat sukses sehingga pemerintah memutuskan untuk memasukkan lebih banyak uang ke dalam proyek itu dan tidak tertarik pada Moose. Besar, mahal, dan jelek. Deon pulang dan mulai mengerjakan proyek terbarunya yang menciptakan kesadaran buatan. Setelah malam yang panjang pemrograman dan Red Bull, dia berhasil. Yolandi punya rencana bahwa Robocop itu harus seperti televisi, jadi yang mereka butuhkan hanyalah remote control untuk mematikannya. Mereka melihat berita dan melihat bahwa Deon adalah orang yang menciptakan Robocop, jadi dia pasti orang yang tahu cara mematikan mereka. Deon bertanya pada Bradley apakah dia dapat menggunakan program kesadaran buatannya pada 22 unit yang telah dibuang. Dia menjelaskan bahwa ini mungkin bisa membuat robot lebih pintar dari manusia dan bahkan bisa menulis puisi. Dia menjelaskan bahwa mereka berada dalam bisnis pertahanan dan bukan dalam bisnis membuat penyair, jadi dia memberinya jempol lama ke bawah. Deon memutuskan untuk mengambil kesempatan, mendapatkan 22 yang dibatalkan dan kunci penjaga, yang diperlukan untuk memperbarui program di semua robot sebagai tindakan pencegahan terhadap peretas, dan menyelundupkannya keluar dari pabrik. Geng itu menculiknya sebelum dia pulang. Geng itu membawa Deon kembali ke markas mereka dan bertanya kepadanya bagaimana cara menutup Robocop. Dia bilang itu tidak mungkin. Mereka akan membunuhnya, tetapi menemukan 22 unit di belakang van-nya. Dia mengumpulkannya untuk mereka, menjelaskan bahwa jika programnya berhasil itu bisa diajarkan. Dia menggabungkannya dan pemain yang ke-22 memiliki kepribadian anak yang ketakutan. Yolandi mengambil peran ibu langsung dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah anak yang bahagia, dan menamainya Chappie. Mereka membiarkan Deon pergi, tapi dia meminta untuk kembali untuk memeriksa kemajuannya. Dia juga memberitahu mereka bahwa karena baterai yang menyatu, Chappie hanya memiliki sekitar 5 hari untuk hidup. Moore ingin mengerjakan Moose-nya, tetapi menemukan bahwa kunci penjaga hilang. Dia tahu Deon mengambilnya. Keesokan harinya Yolandi dan Amerika mulai mengajar Chappie. Ninja marah karena dia membutuhkan Chappie yang dilatih untuk membantu mereka melakukan satu pencurian lagi sehingga mereka dapat membayar kembali Hippo. Di tempat kerja, Moore menarik senjatanya ke Deon, tapi menganggapnya sebagai lelucon. Dia benar-benar lepas sekrupnya. Deon pergi kerja untuk memeriksa Chappie. Dia marah karena geng tersebut mengubahnya menjadi preman, jadi dia meminta Chappie berjanji untuk tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Moore mengikuti Deon dan melihat apa yang terjadi. Ninja kembali dan mengancam akan membunuh Deon lagi karena mengganggu rencananya. Dia dan Amerika membawa Chappie ke tengah daerah yang kasar dan meninggalkannya di sana. Penduduk setempat mulai menyerangnya, tetapi karena Chappie berjanji pada Deon bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk, dia tidak melawan. Chappie kembali ke tempat persembunyian geng di mana Amerika dan Yolandi memperbaikinya kembali.
Ninja dan Amerika menemukan cara untuk mengelabui Chappie agar membantu mereka. Bersama-sama, mereka mencuri mobil agar bisa mendapatkan uang untuk mendapatkan senjata agar bisa melakukan pencurian besar-besaran. Begitu mereka memiliki cukup mobil, mereka pergi ke gedung apartemen yang tampak gila tidak sepenuhnya berbeda dengan gedung di Dread. Ketika mereka sampai di sana, perkelahian anjing sedang berlangsung. Chappie tidak bisa pergi menemui pedagang senjata Pitbull diperankan oleh Johnny Slema, dan mendapatkan senjata, dan setumpuk PlayStation 4S. Ketika mereka kembali, Chappie mencoba merawat anjing mati agar sehat kembali. Ninja menjelaskan kepadanya bahwa dalam hidup Anda bisa menjadi anjing mati, atau anjing pemenang yang. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa baterainya tidak dapat diperbaiki karena Deon membuatnya mati. Tapi jika dia membantu melakukan perampokan, mereka akan bisa membelikannya tubuh baru. Chappie setuju dengan idenya karena dia tidak ingin mati. Deon kembali ke persembunyian geng dan kecewa karena Chappie keluar melakukan hal-hal ilegal dengan Ninja dan Amerika. Yolandi mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi karena Ninja akan membunuhnya jika dia menemukannya di sana. Chappie, Ninja dan Amerika kembali. Deon mencoba untuk berunding dengan Chappie, tapi Chappie mengatakan kepadanya bahwa dia marah karena Deon tidak memberitahunya bahwa dia akan mati. Cerita berita mengungkapkan bahwa Chappie keluar dunia melakukan kejahatan, jadi Moore memburunya. Dia berhasil menangkap Chappie dan mencuri kunci penjaga dari kepalanya. Moore menggunakan kunci pengaman untuk mematikan semua Robocop. Waktu istirahat di seluruh Johannesburg, Deon menemukan kunci di komputer Moore dan berhasil menyalakan kembali Chappie. Sebelum mereka kabur, Chappie melihat The Moose. Deon menjelaskan bahwa itu dikendalikan dengan mentransfer kesadaran operator manusia melalui helm kontrol. Chappie mencuri helm dan mereka kembali ke tempat persembunyian geng. Di tempat persembunyian geng, Chappie memasang laptop Yolandi dan semua PS4 untuk membuat komputer super. Dia menguji helm itu pada Yolandi dan berhasil. Geng pergi menemui Hippo, yang telah mengubah kesepakatan. Dia sekarang menginginkan Chappie untuk dirinya sendiri. Moore mengirim The Moose dalam kesepakatan itu juga. Terjadi baku tembak 3 arah. Moose menginjak Amerika dan merobeknya menjadi 2. Hippo terbunuh. Deon tertembak. Ninja menciptakan pengalihan sehingga Deon, Yolandi, dan Chappie dapat melarikan diri. Moose akan menghabisi Ninja, tapi Yolandi mengejutkannya dengan meluncurkan roket padanya. Ternyata dan menembak mati Yolandi. Chappie kembali beraksi dan meledakkan The Moose. Chappie membawa Deon kembali ke lab. Moore masih di sana. Chappie memukulinya hingga berantakan, tapi tidak membunuhnya. Deon hanya beberapa detik dari kematian, tapi Chappie menempatkan kesadarannya pada satu robot uji yang tersedia. Deon, sekarang robot menemukan cara untuk menyelamatkan Chappie juga. Dia mengirimkan kesadaran Chappie ke dalam Robocop jatuh terdekat. Itu juga berhasil. Jadi Deon dan Chappie adalah robot sekarang. Chappie memiliki kesadaran Yolandi yang disimpan pada thumb drive dari sebelumnya ketika dia menguji helm. Dia meretas pabrik robot dan membuatnya membuat skema baru. Kesadaran Yolandi ditransfer ke Fembot baru. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya sebagai robot. Itulah tadi alur cerita film Chappie. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.